Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel tugas 1 yang pernah saya buat sebelumnya tentang komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak. Artinya komunikasi massa ini perannya sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena dengan media, masyarakat bisa menambah informasi, memproduksi pesan, menyeleksi, menyampaikan pada khalayak dan segala macamnya. Perannya itu sangat penting dan memiliki banyak fungsi seperti informasi, hiburan, persuasi, transmisi budaya, mendorong integrasi sosial, pengawasan, korelasi, pewarisan sosial, melawan kekuasaan represif, dan menggugat hubungan trikotomi. Nah, komunikasi massa ini tentunya mempunyai peran dan efek media terhadap khalayak. Menurut Elizabeth M. Peirce, menyatakan efek media sebagai bagaimana mengontrol, memitigasi dampak media massa terhadap individu atau masyarakat. Berarti, efek media ini dapat diukur sebagai hasil dari pengaruh media atau pesan media. Efek ini sendiri mempunyai sifat positif dan negatif, tergantung pada perubahan kognitif, jangka waktu, kepercayaan, dan sikap khalayak sendiri. Media massa menurut David Berlow memberikan efek pada audiens berupa ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku nyata. Sehingga media massa yang sudah kita bahas sebelumnya mempengaruhi khalayak atau audiens dengan menonton atau mengikuti media. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang teori uses and gratification oleh Elihu Katz, kemudian J. G. Bloomer, dan Michael Griffiths. Nah, teori uses and gratification ini beranggapan bahwa audiens tergolong aktif dan diarahkan oleh tujuan. Jadi artinya audiens sangat bertanggung jawab dalam memilih media. Maka audiens itu mengetahui apa kebutuhan dan kepentingan sebenarnya, sehingga mereka sangat selektif dan dapat menerima pesan dari media dan memilih-milih media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Maka dari itu, karena audiens berhak untuk memilih, akhirnya media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya. Saya mengamati suatu program acara hiburan yaitu Brownies atau yang dikenal obrolan manis di YouTube channel Trans TV. Nah, program yang saya tonton ini pembawa acaranya adalah Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan mereka ini sangat komedian ya, maksudnya sangat menghibur. Kenapa saya memilih program acara ini? Karena ini merupakan hak saya untuk memilih media sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan saya. Jadi program acara ini saya tonton merupakan salah satu contoh dari teori uses dan gratification sendiri. Jadi sebenarnya uses and gratification theory ini adalah perpanjangan dari teori kebutuhan dan motivasi. Sehingga dalam teori ini dijelaskan bahwa kebutuhan sosio-psikologislah yang mendorong seseorang untuk menggunakan media. Selain itu, Alan Rubin menemukan motivasi menggunakan media massa adalah untuk melewatkan waktu, untuk menemani kesenangan, kemudian pelarian, kenikmatan, interaksi sosial, relaksasi, perolehan informasi, dan mempelajari muatan. Nah, contohnya untuk melewatkan waktu nih, misalkan kita sedang bosan dan waktu terlalu banyak, seperti misalkan di isoman ya sekarang, isolasi mandiri. Nah, itu kita memilih media itu untuk melewatkan waktu supaya tidak terlalu bosan. Itu juga bisa merupakan salah satu contoh bahwa media itu merupakan pelarian dan kesenangan. Seperti itu, karena kita kan sehari-hari ada yang bekerja, mungkin ada yang bersekolah dan lain segala macamnya ya. Jadi kita membutuhkan suatu hiburan. Nah, karena sekarang sudah sangat canggih, maka zaman ini tuh banyak sekali media-media yang menawarkan hiburan-hiburan. Jadi saya memilih program acara Brownies ini karena saya ingin menemukan kesenangan dan pelarian diri dari rutinitas sehari-hari
dan permasalahan yang ada di dalam hidup. Selain itu, menurut Kaczmarewicz, klasifikasi kebutuhan khalayak ketika menggunakan media massa itu ada banyak tipenya. Salah satunya adalah kognitif, afektif, integrasi personal, integrasi sosial, dan pelepasan ketegangan. Sedangkan menurut Dennis McQuail, ditambahkan bahwa tipe kebutuhan pengalihan atau dispersion berupa hubungan personal, identitas personal, dan pengawasan. Dari berbagai macam tipe kebutuhan ini, saya sebenarnya termasuk kategori pelepasan ketegangan atau pengalihan dalam rutinitas sehari-hari dan permasalahan. Tentunya kita selalu menghadapi permasalahan setiap harinya. Kadang kita merasa jenuh dan ingin rileks tanpa memikirkan masalah-masalah tersebut. Kemudian kita juga kadang belum ingin mencapai solusi dan kita tidak mau banyak kepikiran. Akhirnya kita mencari hiburan terlebih dahulu, baru kita bisa rileks dan kita bisa pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka alasan saya sebenarnya untuk memilih acara ini adalah karena saya hanya punya HP dan ingin merasa terhibur dan mendapatkan kesenangan. Jadi saya di sini tidak TV dan ya memang sih acara Brownies ini cukup menghibur dan menginspirasi saya karena sebenarnya acara ini itu tidak hanya talk show tapi dibalut dengan komedi. Jadi penonton atau audiens itu merasa terhibur dan mendapatkan relaksasi. Adapun mereka kadang mengundang beberapa bintang tamu yang akhirnya menginspirasi saya. Jadi beberapa bintang tamu yang dihadirkan itu mungkin memiliki banyak-banyak masalah atau segala macamnya dan dia bisa mengatasi, kemudian dia bisa menginspirasi khalayak yang ada dalam acara Brownies ini. Adapun juga yang mahasiswa atau siswa-siswa berprestasi juga ditampilkan dalam acara ini, sehingga sebenarnya acara ini tidak hanya berupa talk show yang cuman ketawa-ketawa aja, tapi juga menginspirasi kita dalam hidup. Nah, jadi tipe kebutuhan kognitif saya juga tercapai. Kemudian saya bisa memperoleh informasi pengetahuan dari bintang-bintang tamu tersebut. Kemudian saya juga paham dan mengetahui pengalaman mereka. Kemudian kisah mereka itu juga mempunyai pengalaman emosional dan kesenangan yang merupakan tipe kebutuhan afektif. Sebelumnya oleh McQuail, Blumer, dan Brown mengategorikan penggunaan media untuk pengalihan perhatian, hubungan personal, identitas personal, dan pengawasan. Namun, Katzl mengategorikan bahwa untuk terhubung dengan orang lain atau keterpisahan dengan orang lain. Sehingga dari teori Katzl ini saya merasa terhubung dengan orang lain atau bintang tamu yang saya tonton dari acara hiburan Brownies itu karena saya jadi memahami tentang kisah-kisah hidup, beberapa kisah pilu, kisah senang, dan beberapa kisah menginspirasi saya dalam bidang kehidupan oleh bintang tamu tersebut. Jadi sebenarnya teori uses and gratification ini menunjukkan bahwa kita sebagai audiens memiliki hak untuk memilih media massa. Jadi begitu kesimpulannya. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian presentasi dari saya. Saya Evelyn. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.